Halo kalian semua, gimana kabarnya? Sehat kan? Tulis keadaan kalian di kolom komentar ya. Cerita ini akan mengisahkan seorang ratu buaya yang lupa jati dirinya karena menjadi manusia. Tujuannya adalah untuk membalas dendam kepada manusia yang mengotori dan mencemari sungai, dan dia melewati banyak rintangan. Mulai dari dikurung di kandang ayam, menikah dengan manusia, dan memiliki anak, dan banyak kisah lainnya dalam video ini yang berdurasi 1 jam. Untuk kalian sebelum nonton, alangkah baiknya subscribe dulu dan like ya, agar kami semangat bikin kontennya. Yuk, kita mulai ceritanya. Semoga kamu menikmati ceritanya ya. Di sebuah desa kecil yang tenang, tersembunyi di antara hamparan sawah hijau Kediri, tinggallah seorang wanita yang kecantikannya tak tertandingi. Namanya Sekar, yang berarti bunga dalam bahasa Jawa, kulitnya selembut sutra yang ditenun oleh para pengrajin terbaik, matanya setajam elang yang mengawasi mangsanya dari ketinggian, dan senyumnya mampu mencairkan hati yang membeku sekalipun. Setiap langkahnya adalah keanggunan, setiap kata yang terucap adalah melodi yang menenangkan. Namun, takdir memiliki rencana yang kejam untuk Sekar. Suatu pagi yang seharusnya indah, ia terbangun dalam keadaan yang mengerikan. Kepalanya berdenyut, tubuhnya terasa sakit, dan aroma yang menusuk hidung membuatnya mual. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di dalam kandang ayam yang kotor dan sempit. Bulu-bulu ayam bertebaran di mana-mana, bercampur dengan kotoran yang menjijikkan. Bau amis dan anyir menusuk hidungnya, membuatnya ingin muntah. Sekar meronta, mencoba mengingat apa yang terjadi. Ia ingat sedang berjalan pulang dari pasar malam, menikmati alunan musik dan tawa riang anak-anak. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Sekarang, ia terkurung di tempat yang hina ini. "Tolong siapapun di luar sana, tolong aku!" teriak Sekar dengan suara yang bergetar. Ia mencoba mendorong pintu kandang, namun terkunci rapat. Ia memukul-mukul dinding kandang dengan harapan ada yang mendengar, namun suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk ayam yang berkokok dan berkotek. Air mata mulai membasahi pipinya. Ia merasa terhina, marah, dan bingung. "Siapa yang berani melakukan ini padaku?" gumamnya dengan nada penuh amarah. "Siapa yang berani mengurungku di tempat menjijikan ini? Apa salahku?" Hari semakin siang. Panas matahari mulai menyengat kulitnya. Sekar merasa haus dan lapar. Ia terus berteriak meminta tolong, namun tak ada jawaban. Ia merasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ia adalah seorang wanita cantik yang terkurung di dalam kandang ayam, menunggu nasib yang tak pasti. Di tengah keputusasaan, Sekar mulai merenung. Ia mencoba mengingat siapa saja yang mungkin membencinya. Apakah ada wanita yang iri dengan kecantikannya? Apakah ada pria yang sakit hati karena cintanya ditolak? Atau, apakah ini perbuatan orang jahat yang ingin mencelakainya? Semakin ia berpikir, semakin besar rasa marah dan frustrasinya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, martabatnya direndahkan. Ia bersumpah dalam hati, jika ia berhasil keluar dari tempat ini, ia akan membalas semua perbuatan orang yang telah mengurungnya, ia akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Malam tiba, membawa kegelapan dan kesunyian. Sekar meringkuk di sudut kandang, menggigil kedinginan. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menghibur diri. Ia berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan dan keselamatan. Ia berharap esok hari akan membawa keajaiban dan membebaskannya dari mimpi buruk ini. Malam berlalu, berganti pagi yang menyiksa. Sekar masih terkurung di dalam kandang ayam, tubuhnya lemas dan pikirannya kalut. Rasa lapar dan haus semakin menjadi-jadi, membuat perutnya bergejolak dan tenggorokannya kering kerontang. Ia mencoba menjilat embun yang menempel di dinding kandang, namun tak banyak membantu. Namun, yang lebih menyakitkan dari rasa lapar dan haus adalah rasa malu dan terhina. Sekar adalah wanita terhormat di desa itu, selalu menjaga martabat dan kehormatannya. Sekarang, ia terkurung seperti binatang, menjadi tontonan ayam-ayam yang berkeliaran di sekitarnya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, martabatnya direndahkan. Kemarahan mulai membara dalam hatinya. Bukan lagi kemarahan biasa, melainkan amarah yang membakar jiwa. Ia marah pada orang yang telah mengurungnya, marah pada dirinya sendiri karena lemah dan tak berdaya, dan marah pada Tuhan karena membiarkannya mengalami semua ini. "Kenapa aku harus mengalami semua ini?" bisiknya dengan nada penuh keputusasaan. "Apa salahku? Apa dosaku?" Semakin lama ia merenung, semakin besar rasa marah dan frustrasinya. Ia merasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ia membayangkan bagaimana ia akan membalas dendam pada orang yang telah mengurungnya. Ia akan menyiksanya, menghinanya, dan membuatnya merasakan penderitaan yang sama.
Di bawah terik matahari yang membakar, tubuh Sekar mulai bergetar hebat. Bukan karena kedinginan, melainkan karena amarah yang meluap-luap dalam dirinya. Kulitnya terasa panas, matanya memerah, dan napasnya tersengal-sengal. Ia merasa seperti ada kekuatan aneh yang merasuk ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Tiba-tiba, kandang ayam itu bergetar hebat. Ayam-ayam yang ada di dalamnya berteriak histeris dan berterbangan ke sana kemari. Sekar merasakan perubahan yang aneh pada tubuhnya. Tulang-tulangnya terasa bergeser, otot-ototnya mengencang, dan kulitnya mulai mengeras. Ia melihat tangannya berubah menjadi cakar yang tajam dan kuat. Kukunya memanjang dan melengkung seperti sabit. Ia melihat kakinya membesar dan menjadi lebih kekar. Ekornya tumbuh panjang dan berayun-ayun di belakangnya. Sekar menjerit ketakutan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ia mencoba melawan perubahan itu, namun sia-sia. Kekuatan aneh itu terlalu kuat untuk dilawan. Dalam hitungan detik, Sekar berubah menjadi seekor buaya raksasa yang mengerikan. Sisiknya berwarna hijau gelap, matanya memancarkan kilatan merah, dan giginya runcing seperti pisau. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menggelegar, membuat seluruh desa bergetar ketakutan. Kandang ayam itu hancur berkeping-keping oleh amukannya. Buaya raksasa itu keluar dari kandang dengan amarah yang tak terkendali. Ia siap membalas dendam pada siapapun yang berani mengusik ketenangannya. Dengan wujud buaya raksasa, Sekar berdiri tegak di tengah runtuhan kandang ayam. Ia mengamati tubuhnya yang besar dan kuat, merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam nadinya. Ia merasa asing, namun juga familiar. Ada sesuatu yang hilang dalam ingatannya, sesuatu yang penting yang harus ia ingat. Saat ia menggerakkan ekornya yang panjang dan kuat, tiba-tiba sebuah kilasan memori melintas di benaknya. Ia melihat dirinya berenang di sungai yang jernih, memimpin sekelompok buaya lainnya. Ia melihat dirinya memangsa ikan-ikan besar, berjemur di bawah sinar matahari, dan bertarung melawan musuh-musuhnya. Kilasan memori itu semakin jelas dan kuat, hingga akhirnya ia menyadari siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan wanita biasa yang bernama Sekar, ia adalah Ratu Buaya, penguasa seluruh sungai dan rawa di Jawa Timur. Ia adalah penjaga keseimbangan alam, pelindung makhluk hidup yang ada di dalam air. Jadi, selama ini, aku menyamar menjadi manusia, gumamnya dengan suara berat yang menggelegar. Aku lupa akan identitasku yang sebenarnya. Ratu Buaya ingat, ia menyamar menjadi wanita cantik untuk mencari tahu siapa yang berani mencemari wilayah kekuasaannya. Sungai-sungai dan rawa-rawa di Jawa Timur mulai tercemar oleh limbah pabrik dan sampah plastik. Banyak ikan dan hewan air lainnya yang mati karena keracunan. Ia merasa bertanggung jawab untuk menghentikan semua ini. Namun, saat ia sedang menyelidiki masalah ini, ia tiba-tiba diserang dan diculik oleh seseorang. Ia tidak ingat siapa orang itu, namun ia yakin bahwa orang itu adalah dalang di balik semua pencemaran ini. Orang itu pasti ingin menyingkirkannya agar bisa bebas melakukan aksinya. Ternyata, aku telah dipermainkan, geram Ratu Buaya dengan nada penuh amarah. Mereka pikir bisa mengurungku dan menghentikanku, mereka salah besar. Ratu Buaya merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia adalah penguasa yang disegani, namun ia berhasil dijebak dan dikurung seperti binatang. Ia bersumpah akan membalas semua perbuatan orang yang telah mengurungnya. Ia akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Dengan ingatan yang kembali dan identitas yang terungkap, Ratu Buaya siap untuk memulai balas dendamnya. Ia akan mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas pengurungannya dan pencemaran wilayah kekuasaannya. Ia akan menghukum mereka dengan setimpal dan mengembalikan keseimbangan alam di Jawa Timur. Siapapun yang berani mengusik wilayahku dan menghinaku, kata Ratu Buaya dengan nada dingin, bersiaplah untuk menghadapi murkaku. Ratu Buaya kemudian melangkah menuju sungai terdekat, meninggalkan reruntuhan kandang ayam dan desa yang ketakutan. Ia berenang dengan cepat dan lincah menuju sumber masalah yang telah mengusik ketenangannya selama ini. Ia adalah Ratu Buaya, dan ia akan menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Ratu Buaya menyusuri sungai dan rawa, mengikuti instingnya yang tajam. Ia mencari petunjuk tentang siapa yang telah menculik dan mengurungnya. Ia bertanya pada ikan-ikan, burung-burung, dan hewan-hewan air lainnya, namun tak ada yang tahu apa-apa. Namun, Ratu Buaya tidak menyerah. Ia terus mencari, hingga akhirnya ia menemukan sebuah petunjuk kecil. Seekor burung bangau tua memberitahunya bahwa ia melihat seorang dukun sakti sering mengunjungi desa tempat Ratu Buaya diculik.
Dukun itu dikenal dengan ilmu hitamnya yang kuat dan keserakahannya yang tak terbatas. Ratu Buaya merasa curiga. Ia tahu bahwa dukun itu pasti terlibat dalam penculikannya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang dukun itu dan apa yang sedang ia rencanakan. Dengan kecepatan kilat, Ratu Buaya berenang menuju gubuk dukun itu. Gubuk itu terletak di tengah hutan yang lebat, jauh dari pemukiman manusia. Di sekeliling gubuk itu terdapat tengkorak hewan, tulang belulang manusia, dan berbagai macam ramuan aneh. Ratu Buaya mengendap-endap mendekati gubuk itu. Ia mengintip dari celah dinding dan melihat dukun itu sedang melakukan ritual aneh. Dukun itu membaca mantra-mantra kuno, membakar dupa, dan menusuk-nusuk boneka voodoo. Ratu Buaya menguping pembicaraan dukun itu. Dari pembicaraan itu, ia mengetahui bahwa dukun itu adalah dalang di balik semua pencemaran sungai dan rawa di Jawa Timur. Dukun itu bekerja sama dengan para pemilik pabrik yang tidak bertanggung jawab untuk membuang limbah mereka ke sungai. Selain itu, Ratu Buaya juga mengetahui bahwa dukun itu ingin menguasai kekuatannya. Dukun itu percaya bahwa dengan menguasai kekuatan Ratu Buaya, ia akan menjadi penguasa seluruh alam semesta. Ia menggunakan ilmu hitam untuk menjebak dan mengurung Ratu Buaya dengan harapan bisa merebut kekuatannya. Ratu Buaya murka mendengar semua ini. Ia tidak menyangka bahwa ada orang yang begitu jahat dan serakah. Ia merasa jijik dan muak dengan perbuatan dukun itu. Tanpa ragu, Ratu Buaya mendobrak pintu gubuk itu. Dukun itu terkejut dan melompat mundur. Ia melihat Ratu Buaya berdiri di hadapannya dengan mata yang menyala-nyala penuh amarah. "Kau!" teriak dukun itu dengan nada ketakutan. "Bagaimana bisa kau lolos dari kurunganku? Kau telah berani mengusik wilayahku, mencemari sungai-sungaiku, dan menghinaku," kata Ratu Buaya dengan suara berat yang menggelegar. "Sekarang, kau akan merasakan akibatnya." Ratu Buaya menyerang dukun itu dengan ganas. Dukun itu mencoba melawan dengan ilmu hitamnya, namun Ratu Buaya terlalu kuat untuk dikalahkan. Dengan sekali gigit, Ratu Buaya berhasil melumpuhkan dukun itu. "Kau pikir bisa menguasai kekuatanku?" kata Ratu Buaya dengan nada dingin. "Kau salah besar. Kekuatan alam tidak bisa dikendalikan oleh orang serakah seperti dirimu." Ratu Buaya kemudian mengangkat tubuh dukun itu dan melemparkannya ke dalam kuali besar yang berisi ramuan mendidih. Dukun itu menjerit kesakitan dan lenyap ditelan kegelapan. Setelah menghabisi dukun itu, Ratu Buaya menghancurkan gubuk itu hingga rata dengan tanah. Ia tidak ingin ada lagi orang yang menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang lain. Ia ingin dunia ini damai dan tentram, tanpa ada keserakahan dan kejahatan. Dengan hati yang puas, Ratu Buaya kembali ke sungai. Ia siap untuk menghadapi para pemilik pabrik yang telah mencemari wilayah kekuasaannya. Ia akan memberikan mereka pelajaran yang setimpal dan membuat mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Balas dendam Ratu Buaya baru saja dimulai. Setelah menghancurkan gubuk dukun, Ratu Buaya mengalihkan perhatiannya pada para pemilik pabrik yang telah mencemari sungai dan rawa. Dengan bantuan hewan-hewan air yang setia, ia berhasil mengumpulkan bukti-bukti kuat tentang perbuatan mereka. Ratu Buaya kemudian mendatangi satu persatu pabrik itu. Ia tidak menggunakan kekerasan, melainkan pendekatan yang lebih cerdas. Ia menunjukkan bukti-bukti yang ia miliki kepada para pemilik pabrik dan mengancam akan melaporkan mereka kepada pihak berwajib jika mereka tidak menghentikan pencemaran. Awalnya, para pemilik pabrik itu tidak percaya dan meremehkan ancaman Ratu Buaya. Mereka pikir seekor buaya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, Ratu Buaya membuktikan bahwa mereka salah. Ia menggunakan kekuatannya untuk mengganggu operasional pabrik mereka. Ia merusak mesin-mesin, menghancurkan pipa-pipa pembuangan, dan membuat para pekerja ketakutan. Akhirnya, para pemilik pabrik itu menyerah. Mereka takut akan murka Ratu Buaya dan ancaman hukuman dari pemerintah. Mereka berjanji akan menghentikan pencemaran dan membersihkan sungai dan rawa yang telah mereka kotori. Ratu Buaya tidak langsung percaya begitu saja. Ia meminta para pemilik pabrik itu untuk menandatangani perjanjian yang berisi sanksi berat jika mereka melanggar janji mereka. Ia juga meminta mereka untuk membayar ganti rugi kepada para korban pencemaran, seperti para nelayan dan petani yang kehilangan mata pencaharian. Setelah semua persyaratan dipenuhi, Ratu Buaya baru merasa puas. Ia yakin bahwa para pemilik pabrik itu tidak akan berani lagi mencemari sungai dan rawa. Ia telah memberikan mereka pelajaran yang setimpal dan menegakkan keadilan bagi para korban pencemaran. Dengan selesainya tugasnya, Ratu Buaya merasa lega. Ia telah berhasil membalas dendam, mengembalikan keseimbangan alam, dan melindungi wilayah kekuasaannya.
Ia memutuskan untuk kembali ke wujud aslinya sebagai Ratu Buaya dan memimpin para buaya lainnya di sungai dan rawa. Sebelum kembali, Ratu Buaya menyempatkan diri untuk mengunjungi desa tempat ia pernah menyamar sebagai Sekar. Ia ingin berpamitan kepada para penduduk desa yang telah menerimanya dengan baik. Para penduduk desa terkejut melihat Ratu Buaya datang. Mereka takut dan bersembunyi di dalam rumah mereka. Namun, Ratu Buaya menenangkan mereka dan mengatakan bahwa ia tidak akan menyakiti mereka. "Aku adalah Ratu Buaya, penguasa sungai dan rawa di Jawa Timur," kata Ratu Buaya dengan nada lembut. "Aku datang untuk berterima kasih kepada kalian karena telah menerimaku sebagai bagian dari desa ini. Aku juga ingin meminta maaf karena telah menyembunyikan identitasku yang sebenarnya." Para penduduk desa merasa lega mendengar penjelasan Ratu Buaya. Mereka keluar dari rumah mereka dan menyambut Ratu Buaya dengan hormat. Mereka berterima kasih kepada Ratu Buaya karena telah melindungi desa mereka dari bahaya pencemaran. Ratu Buaya kemudian berpamitan kepada para penduduk desa dan kembali ke sungai. Ia berenang dengan tenang dan damai menuju wilayah kekuasaannya yang luas dan indah. Ia adalah Ratu Buaya dan ia akan selalu menjaga keseimbangan alam dan melindungi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jantung Jawa Timur, di mana sungai Brantas membelah daratan dengan aliran yang kuat, bersemayamlah sebuah kerajaan yang tak kasat mata. Kerajaan ini dipimpin oleh Sekar, seorang Ratu Buaya yang bukan hanya penguasa sungai, tetapi juga penjaga keseimbangan alam. Sekar bukanlah buaya biasa. Kulitnya berkilauan seperti zamrud yang diterpa cahaya matahari, matanya memancarkan kebijaksanaan kuno, dan mahkota dari anyaman ganggang emas bertengger anggun di kepalanya. Ia memerintah dengan adil, didampingi oleh para pengawal setia buaya-buaya putih yang gagah perkasa, simbol kesucian dan kekuatan. Suatu pagi yang cerah, Sekar duduk di atas punggung Guntur, buaya putih kesayangannya, mengamati wilayah kekuasaannya. Para pengawal berenang di sekelilingnya, membentuk formasi penjagaan yang sempurna. Namun, perhatian Sekar teralih oleh sosok asing di tepi sungai. Seorang pria muda, tampan dengan kulit sawo matang dan rambut hitam legam, sedang mandi di sungai. Ia tertawa riang, membiarkan air sungai membasahi tubuhnya. Sekar terpana. Ia belum pernah melihat manusia setampan ini. Jantungnya berdebar kencang, perasaan asing yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Siapa dia?" bisik Sekar kepada Guntur. "Manusia, Ratu," jawab Guntur dengan suara berat. "Mereka sering datang ke sungai untuk mencari ikan atau sekadar membersihkan diri." "Tapi dia berbeda," balas Sekar, matanya tak lepas dari pria itu. Ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Tanpa sadar, Sekar mulai mendekati pria itu. Para pengawal mencoba menghalangi, tetapi Sekar memberi isyarat agar mereka berhenti. Ia ingin melihat pria itu lebih dekat. Pria itu, yang ternyata bernama Raden, merasakan kehadiran Sekar. Ia menoleh dan terkejut melihat seekor buaya besar mendekatinya. Namun, alih-alih takut, Raden justru terpukau oleh kecantikan Sekar. "Kau cantik sekali," kata Raden tanpa sadar. Sekar terkejut. Apakah manusia ini bisa melihat wujud aslinya? Apakah ia bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari dirinya? "Siapa kau?" tanya Sekar dengan suara yang dalam dan berwibawa. Raden tersenyum. "Aku Raden, dan kau, siapa namamu, Ratu Sungai?" Pertemuan itu menjadi awal dari sebuah kisah cinta yang tak terduga, kisah antara seorang Ratu Buaya dan seorang manusia biasa. Kisah yang akan mengubah takdir kerajaan sungai dan melahirkan seorang penerus yang luar biasa. Hari-hari berlalu, Sekar dan Raden semakin dekat. Mereka bertemu setiap hari di tepi sungai, berbagi cerita, tawa, dan mimpi. Sekar menceritakan tentang kerajaannya, tentang tanggung jawabnya sebagai ratu, dan tentang keseimbangan alam yang harus ia jaga. Raden, sebaliknya, menceritakan tentang dunia manusia, tentang kehidupan di desa, dan tentang impiannya untuk membangun jembatan yang menghubungkan kedua dunia. Namun, ada satu hal yang belum diungkapkan Raden kepada Sekar, identitas aslinya. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Raden mengajak Sekar ke sebuah tempat tersembunyi di dalam hutan. Di sana, di bawah cahaya rembulan, Raden berlutut di hadapan Sekar. "Sekar," kata Raden dengan suara yang bergetar, "ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Sesuatu yang mungkin akan mengubah pandanganmu tentang diriku." Sekar menatap Raden dengan rasa ingin tahu. "Apa itu, Raden?" Raden menarik napas dalam-dalam. Aku adalah keturunan dari kerajaan buaya di Jawa Tengah. Aku adalah anak dari Ratu Arum, penguasa Sungai Serayu." Sekar terkejut. Ia tahu tentang kerajaan buaya di Jawa Tengah, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa
Raden adalah salah satu dari mereka. Tapi, bagaimana mungkin? Tanya Sekar, kau adalah manusia. Itulah yang membuatku berbeda, jawab Raden. Aku terlahir sebagai manusia, tidak seperti keturunan kerajaan buaya lainnya. Tetapi, meskipun berwujud manusia, aku masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk berubah menjadi buaya. Untuk membuktikan kata-katanya, Raden memejamkan mata dan mengucapkan mantra kuno. Perlahan, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya berubah menjadi sisik putih berkilauan, matanya berubah menjadi merah menyala, dan 2 tanduk kecil tumbuh di kepalanya. Sekar terpana. Di hadapannya, berdiri seorang pemuda tampan yang berubah menjadi buaya putih bertanduk, makhluk yang sama sekali berbeda dari apa yang ia kenal selama ini. Aku adalah Raden, kata Raden dengan suara yang dalam dan berwibawa. Aku adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia buaya, dan aku mencintaimu, Sekar. Sekar tidak bisa berkata apa-apa. Ia terlalu terkejut dan terharu untuk berbicara. Akhirnya, ia mendekati Raden dan menyentuh pipinya dengan lembut. Aku juga mencintaimu, Raden, bisik Sekar. Aku mencintaimu apa adanya. Dengan terungkapnya identitas Raden, hubungan mereka menjadi semakin kuat. Mereka berjanji untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia buaya. Setelah terungkapnya identitas Raden, Sekar dan Raden memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan. Pernikahan ini bukan hanya sekadar penyatuan dua hati, tetapi juga simbol persatuan antara dunia manusia dan dunia buaya. Persiapan pernikahan dilakukan dengan meriah. Dari kerajaan sungai, para buaya putih bergotong royong menghias sungai dengan bunga-bunga teratai dan anyaman ganggang emas. Dari desa manusia, para penduduk menyiapkan hidangan lezat dan pakaian adat yang indah. Pada hari yang telah ditentukan, pernikahan dilangsungkan di tengah sungai, di bawah cahaya bulan purnama. Sekar mengenakan gaun dari sisik zamrud yang berkilauan, duduk di atas punggung guntur, buaya putih kesayangannya. Raden, dalam wujud manusianya, mengenakan pakaian adat Jawa yang gagah perkasa. Para tamu undangan datang dari berbagai penjuru. Dari kerajaan sungai, hadir para buaya putih, para tetua sungai, dan para makhluk air lainnya. Dari desa manusia, hadir para kepala desa, para tokoh masyarakat, dan para penduduk desa. Bahkan, Ratu Arum, Ibu Raden, datang dari Jawa Tengah untuk memberikan restu. Upacara pernikahan dipimpin oleh seorang tetua sungai yang bijaksana. Ia membacakan mantra-mantra kuno yang menghubungkan kedua dunia dan memberkati kedua mempelai. Setelah itu, Sekar dan Raden saling bertukar janji suci. Aku, Sekar, menerima engkau, Raden, sebagai suamiku, kata Sekar dengan suara yang lantang dan berwibawa. Aku berjanji untuk mencintaimu, menghormatimu, dan melindungimu, dalam suka maupun duka, hingga akhir hayatku. Aku, Raden, menerima engkau, Sekar, sebagai istriku, balas Raden dengan suara yang penuh cinta. Aku berjanji untuk mencintaimu, menghormatimu, dan melindungimu, dalam suka maupun duka, hingga akhir hayatku. Setelah bertukar janji, Sekar dan Raden saling memasangkan cincin dari anyaman ganggang emas di jari masing-masing. Kemudian, mereka berdua meminum air sungai yang telah diberkati, sebagai simbol penyatuan jiwa dan raga. Pernikahan itu berlangsung dengan hikmat dan meriah. Para tamu undangan bersukacita dan memberikan selamat kepada kedua mempelai. Malam itu, sungai bersinar terang dengan cahaya bulan, dan obor menjadi saksi bisu dari cinta abadi antara seorang ratu buaya dan seorang manusia biasa. Setelah pernikahan yang meriah, Sekar dan Raden menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia. Mereka saling mencintai, saling mendukung, dan saling melengkapi. Sekar tetap menjalankan tugasnya sebagai Ratu Sungai, sementara Raden membantu menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia buaya. Namun, ada satu hal yang belum lengkap dalam kebahagiaan mereka, seorang anak. Sekar sangat ingin memiliki seorang anak, seorang penerus yang akan mewarisi kerajaannya dan melanjutkan tugasnya sebagai penjaga keseimbangan alam. Raden pun merasakan hal yang sama. Ia ingin memiliki seorang anak yang akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia buaya. Suatu hari, Sekar merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa mual di pagi hari, tubuhnya terasa lemas, dan nafsu makannya meningkat. Ia curiga bahwa dirinya sedang hamil. Untuk memastikan kebenarannya, Sekar meminta bantuan seorang tetua sungai yang bijaksana. Tetua sungai itu memeriksa Sekar dengan seksama dan kemudian tersenyum. "Selamat, Ratu Sekar," kata tetua sungai itu. "Anda sedang mengandung. Anda akan segera memiliki seorang anak." Sekar sangat bahagia mendengar berita itu.
Ia memeluk Raden dengan erat dan menciumnya dengan penuh cinta. Raden pun tak kalah bahagia. Ia mengangkat Sekar ke udara dan berputar-putar dengan gembira. Berita kehamilan Sekar menyebar dengan cepat ke seluruh kerajaan sungai dan desa manusia. Para buaya putih dan para penduduk desa bersukacita dan memberikan selamat kepada Sekar dan Raden. Mereka semua menantikan kelahiran sang penerus dengan penuh harapan. Selama masa kehamilan, Raden selalu berada di sisi Sekar. Ia menjaganya dengan penuh perhatian, memastikan bahwa Sekar selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ia juga selalu menemaninya saat Sekar menjalankan tugasnya sebagai Ratu Sungai. Sekar merasa sangat beruntung memiliki Raden sebagai suaminya. Ia tahu bahwa Raden akan menjadi ayah yang baik bagi anak mereka. Waktu terus berjalan dan perut Sekar semakin membesar. Ia semakin tidak sabar untuk segera bertemu dengan sang buah hati. Setelah melewati masa kehamilan yang penuh dengan cinta dan perhatian, tibalah saat yang dinanti-nantikan, kelahiran sang penerus. Pada suatu malam yang sunyi, Sekar merasakan kontraksi yang hebat. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba. Raden dengan sigap memanggil para bidan dari desa manusia dan para tetua sungai untuk membantu proses persalinan. Proses persalinan berlangsung dengan sulit dan menegangkan. Sekar mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melahirkan sang buah hati. Raden selalu berada di sisinya, memberikan semangat dan dukungan. Akhirnya, setelah berjam-jam berjuang, Sekar berhasil melahirkan seorang bayi. Namun, bayi itu bukanlah bayi manusia biasa. Bayi itu adalah seekor buaya putih kecil dengan 2 tanduk kecil di kepalanya. Semua orang yang hadir terkejut melihat wujud sang bayi. Mereka tidak menyangka bahwa anak Sekar dan Raden akan terlahir sebagai buaya putih bertanduk. Namun, Sekar dan Raden tidak kecewa. Mereka justru merasa bangga dan bahagia melihat sang anak. Mereka tahu bahwa anak mereka adalah makhluk istimewa, perpaduan antara dunia manusia dan dunia buaya. Dia adalah penerus kita, kata Sekar dengan suara yang lemah tetapi penuh cinta. Dia akan menjadi ratu buaya yang bijaksana dan adil seperti ibunya. Dan dia akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia buaya, seperti ayahnya, timpal Raden dengan senyum yang lebar. Bayi buaya putih bertanduk itu diberi nama Tirta. Tirta tumbuh menjadi anak yang cerdas, kuat, dan penuh kasih sayang. Ia mewarisi kebijaksanaan dan kekuatan ibunya, serta kecerdasan dan kebaikan ayahnya. Ketika Tirta mencapai usia dewasa, Sekar menyerahkan tahtanya kepada Tirta. Tirta menjadi ratu buaya yang memimpin kerajaannya dengan adil dan bijaksana. Ia juga terus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia buaya, meneruskan warisan dari kedua orang tuanya. Di bawah pemerintahan Tirta, kerajaan sungai semakin makmur dan damai. Hubungan antara dunia manusia dan dunia buaya semakin erat dan harmonis. Untuk kalian yang suka dengan cerita ini, saya sambung di video selanjutnya. Jadi, tungguin uploadnya ya. Dan jangan lupa subscriber biar kalian gak ketinggalan video terbarunya. Mimin di sini pamit, bye-bye.